Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Cahya Diva dari Prodi Akuntansi. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah Etika dalam Bisnis. Dosen pengampunya yaitu Dr. Ande Sugeng Prayitno, MM. Materi yang saya akan bawakan yaitu moralitas dan etika bisnis. 1. Definisi moralitas. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu, dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya, yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan praktek tersebut. 1. Istilah moral berasal dari kata Latin mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, tata cara kehidupan. 2. Seorang yang bermoral tercermin dari perbuatan yang dilakukan karena perbuatan adalah bagian dari tindakan moralitas seseorang. Jadi tingkah laku dikatakan bermoral apabila tingkah laku itu sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok sosial di mana anak itu hidup. 2. Moralitas dan etika bisnis. Situasi dan kondisi bisnis saat ini memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan di masa lalu. Dipakainya sarana teknologi sebagai perangkat pendukung dalam mempercepat berbagai urusan bisnis telah menimbulkan berbagai efek, baik positif dan negatif. Secara positif ini mempercepat berbagai urusan serta mempersingkat penggunaan waktu dan tenaga. Dari segi negatif telah melahirkan kasus baru dalam bidang kejahatan yaitu cybercrime. Cybercrime adalah salah satu kejahatan yang marak terjadi untuk saat ini dengan memanfaatkan dunia maya sebagai tempat untuk mengambil keuntungan. Penggunaan perangkat software dalam bentuk jaringan internet merupakan jaringan yang paling diminati oleh para hacker. Hacker adalah pelaku kejahatan dalam dunia maya yang ahli dalam bidang teknologi informasi dan memanfaatkan keahlian itu untuk bidang negatif. 3. Penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Kondisi masyarakat yang heterogen telah menyebabkan pandangan dan pemikiran terjadi dalam berbagai segi. Pandangan pro dan kontra pada saat ini dianggap adalah hal biasa. Alam demokrasi telah dirasakan manfaatnya. Sesuatu yang tabu untuk dicapkan menjadi hal biasa untuk didiskusikan. Di satu sisi masyarakat menganggap ini sebagai kemajuan, namun di sisi lain masyarakat menganggap ini sebagai demokrasi yang tidak terkontrol atau melewati batas-batas aturan. Perubahan hingga membentuknya dinamika kehidupan yang begitu dinamis pada saat ini tidak terlepas dari pesan masuknya berbagai informasi dari luar, dan sangat tidak memungkinkan pada saat ini jika sebuah negara bertindak dan bersikap menghindari dari dunia luar, terutama bagi negara yang sedang melakukan pembangunan. Aksi atau tindakan yang melaksanakan pembangunan atau self-reliant ini semua merupakan bentuk awal dari percobaan untuk memisahkan diri atau delinking atau aksi yang lebih keras dengan sikap yang jauh lebih radikal. Ini seperti memisahkan diri dengan sistem dunia ini yang biasa disebut dengan radical delinking. 4. Moralitas dan bisnis. Bisnis tidak boleh dibangun hanya berlandaskan pada keinginan mendapatkan materialistis semata atau mengejar kekayaan saja. Bisnis dan moralitas pada prinsipnya memiliki hubungan yang kuat. Keputusan membangun bisnis didasarkan pada rasa moralitas ingin memiliki hidup yang lebih layak, serta mampu memperkerjakan orang lain dan memberi gaji yang layak. Keinginan untuk membantu orang lain dengan memberi pekerjaan yang layak telah menempatkan perasaan moral untuk bertanggung jawab terhadap sesama manusia, bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kelayakan kehidupan akan diperoleh jika ia memperoleh penghasilan yang mencukupi, dan kecukupan penghasilan tersebut akan diperoleh jika ia mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara lebih jauh, perusahaan dituntut untuk ikut serta menuntaskan kemiskinan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Dodi Prayogo,
bahwa perkembangan masyarakat dengan demikian akan memaksa dunia bisnis beradaptasi dan mengubah perspektif bisnisnya. Tidak hanya fokus menciptakan profit semata, melainkan secara sosial turut bertanggung jawab atas fakta sosial adanya kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan di sekitar mereka. 5 kasus dan solusi. A. Kasus Bapak Andra adalah karyawan sebuah perusahaan otomotif dari PT Motor Dunia Abadi yang memulai karir dari bawah, selanjutnya menjadi manajer dan akhirnya menjadi salah satu direksi, tepatnya direksi marketing. Masa kerja Bapak Andra sudah 20 tahun. Selama ini setiap gaji dan bonus yang diterima selalu ditabung dan hanya 40% dari gaji dipakai untuk membiayai kehidupannya. Artinya Bapak Andra dalam menjalani kehidupan memiliki perencanaan yang akan disiapkan untuk diwujudkan suatu saat nantinya. Setelah bekerja selama 20 tahun, kemudian Bapak Andra berencana untuk membuka perusahaan otomotif yang sejenis dengan perusahaan tempat di mana ia bekerja sebelumnya, dengan nama PT Raja Motor Pacific. Ini dilakukan karena pengalaman dan keilmuan yang dimiliki dalam bidang otomotif dianggap sudah mencukupi, termasuk jaringan mitra bisnis. Dan alasan Bapak Arya keluar dari perusahaan PT Motor Dunia Abadi bukan karena konflik, namun keinginan untuk memiliki perusahaan pribadi atau mengubah posisi dari posisi manajemen menjadi pemilik perusahaan. Dalam menjalankan usaha bisnis baru tersebut, Bapak Andra menargetkan untuk memperoleh keuntungan setahunnya sebesar 20%, dan dalam 5 tahun ke depan ia sudah memiliki kantor cabang pemasaran di berbagai kota penting di Indonesia dan banyak mitra bisnis tempat ia bekerja terdahulu yang sudah menjadi rekan bisnis pada perusahaan yang dimiliki sekarang, termasuk banyak dari konsumen yang dulu membeli produk dari PT Motor Dunia Abadi sudah beralih menjadi konsumen produk PT Raja Motor Pacific. Dan memang selama ini Bapak Andra berusaha merubah pasar bisnis PT Motor Dunia Abadi secara maksimal. Berdasarkan kasus di atas, apakah bisa dianggap etis tindakan Bapak Arya mendirikan perusahaan sejenis tempat ia bekerja dan membesarkan dirinya hingga menjadi orang yang sukses, termasuk keputusan dengan mendorong agar seluruh mitra bisnis dan konsumen dari perusahaan PT Motor Dunia Abadi beralih ke PT Raja Motor Pacific? Berikan penjelasan Anda. B. Solusi berdasarkan kasus di atas, maka ada beberapa argumentasi yang dapat kita berikan sebagai solusi dari kasus tersebut. Bahwa tindakan Bapak Arya dengan mendirikan PT Raja Motor Pacific dianggap sebagai tindakan yang wajar, dan itu tidak bisa disalahkan karena keinginan Bapak Arya ingin beralih posisi manajemen atau yang bekerja untuk memberikan kepuasan kepada pemilik perusahaan atau owner atau pemegang saham menjadi sebagai pemilik perusahaan. Jika tindakan Bapak Arya berusaha merebut mitra bisnis dan konsumen dari PT Motor Dunia Abadi dilakukan secara wajar, artinya bersifat kompetitif dan tidak ada unsur kecurangan dalam bentuk menjelekkan perusahaan PT Dunia Motor Abadi, maka tentunya itu adalah tidak masalah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.